Oke, aku masih sampai sekarang sih masih kontek-kontekan terus dengan dia sih. Jadi kalau menurut aku sih murni karena kurang persiapan aja ya. Itu juga yang beliau sampaikan dengan aku ya. Jadi menurutku ya ini cuma kurang persiapan aja sih. Tapi kan banyak yang berkomentar negatif dari public figure ya dok, Mm-mm. terkait kecewa gitu. Kenapa bikin konten harus seperti itu gitu? Wah, aku nggak mau tanggepin deh. Aku nggak begitu mau tanggepin, tapi yang jelas yang aku tahu sih Palembang bukan kota seperti itu. Yang aku alamin ya, karena kan aku tinggal di Palembang cukup lama, dari kecil, SD, SMP, SMA, kuliah pun aku di Palembang. Dan aku juga kan dari tempat yang kumuh, dari tempat yang kecil, bukan di tengah kota, di tempat yang mewah ya. Jadi aku tahu banget sih kota Palembang. Kalau di ngomong keamanan, ya semua kota pasti ada yang namanya begal, copet, kejahatan, semua kota pasti ada, bukan cuma Palembang sih. Semua kota itu pasti ada. Tapi Palembang tuh setauku salah satu kota yang aman. Yang aku rasain ya, ketika kota lain ada huru-hara, ketika kota lain ada demonstrasi, Palembang tuh justru nggak ada demonstrasi, aman banget. Itu yang aku itu aku alamin sih. Jadi yang terjadi kemarin ya menurutku kurang persiapan sih. Dari analisa aku murni karena kurang persiapan. Aku juga tanya kan dengan Willy kan, dia bilang nggak ada settingan. Ya sudah, berarti kan murni karena kurang persiapan. Kurang persiapan dan kurang pengalaman mungkin ya. Dokter Tapi ini kan banyak sampai beranggapan ini kan berujung set. saling laporan gitu kan. Berujung jadi laporan gitu. Dokter juga ikut menyesalkan juga nggak sih? Menyayangkan gitu. Sangat saya sayangkan karena Willy juga kan salah satu konten kreator berbakat ya, salah satu yang anaknya baik sih karena aku kenal secara pribadi ya. Anaknya juga nggak ada keinginan jahat, nggak ada keinginan jelek. Itu yang nomor pertama yang harus kita garis bawain ya. Mungkin dia juga nggak berharap hal ini pasti akan terjadi. Tapi ya mungkin ya karena kurang pengalaman dan kurang persiapan tadi terjadi seperti ini. Tugasnya sekarang ya kita tunjukkan bahwa Palembang bukan kota seperti itu. Bagi aku sih itu yang lebih penting ya. Itu yang lebih penting bagiku. Sampai dokter juga ikut berkomentar dalam story itu. Aku sih lebih ke kasihan warga kota Palembang ya, karena kan Palembang dikatain rakus, perindapan dan lain sebagainya. Kan kita nggak ada yang tahu ya apa yang terjadi di sana ya. Aku murni sebenarnya kan kita hanya melihat kan di 1 menit 2 menit video ya, nggak bisa kita menyimpulkan. Dan kasihan sih selama ini wali kota, gubernur, semua masyarakat Palembang itu kan bangun Palembang sampai ada apa ya, PON, acara-acara olahraga besar di sana. Palembang juga terkenal banget kulinernya. Gara-gara satu malam kan jadinya image-nya seolah-olah tuh jelek banget. Padahal kita tuh nggak ada yang tahu sih apa yang terjadi di sana. Dan sekali lagi sepengetahuanku warga kota Palembang kok nggak seperti itu. Kalau ada yang ngomong nggak aman, sama emang kota lain 100% aman? Nggak juga kok. Ada juga kejadian-kejadiannya. Tapi ya sekali lagi menurutku ini karena kurang persiapan sih. Menurut dokter ini krisis moral nggak sih? Wah, aku nggak ke arah sana sih. Aku melihatnya Willy Salim masih salah satu orang yang apa ya, nggak ada punya niat jahat sih. Tapi Willy Salim sendiri sempat cerita ke dokter perihal seperti itu yang dia alami. Sebelum dia ke Palembang, dia minta arahan aku. Aku juga yang kasih tahu, dia kan tanya, kok katanya tempat di mana yang bagus di kota Palembang. Aku yang ngarahin sebenarnya kota Palembangnya di mana, arahnya di mana. Tapi habis itu aku nggak tahu memang kejadiannya karena itu aku lagi di London ya, lagi ada di London pada waktu itu. Berarti sampai sekarang ada cerita gak dok terkait yang sekarang udah dilaporkan juga? Ada ngobrol-ngobrol sih. Tapi banyak pro kontra dok, gimana? Udah warga Palembang ini udah marah terkait konten ini. Sebenarnya bukan kita fokusnya mungkin bukan ke Willy Salimnya ya. Kalau ini pendapat aku ya, mohon maaf ya kalau misalnya ada yang kurang berkenan atau ada yang salah ya. eh kan mungkin Willy Salimnya juga kurang persiapan, kurang apa ya, eh, kurang pengalaman ya. Tapi kan efeknya ini adalah ke masyarakat Kota Palembang. Dan menurutku sih ini yang harus kita perbaikin sih. Fokusnya ini yang kita harus perbaikin. Sayang ya kalau misalnya apa yang terjadi kan rusak dalam satu malam itu aja sih. Dan saya dan beberapa konten kreator lainnya Palembang, kita mau buat acara di Palembang tanggal 26 Maret nanti. Ya kita tunjukkan bahwa Palembang tuh nggak kota seperti itu. Apalagi kalau kita koordinasi dengan baik. Ya kan kalau kita bikin acara kan harus koordinasi ya. Kalau nggak ada koordinasi ya pasti kacau dong. Kita harus selalu lintas lebaran. Nggak ada koordinasi. Coba gimana? Pasti ya amburadul, pasti kacau. Kan mau lebaran kan ini kan. Aku yakin sih semua kota di Indonesia polisinya pasti koordinasi semuanya. Bagaimana cara mengamankan tol, bagaimana mengamankan jalan. Karena arusnya kan tinggi banget ya. Ya kalau nggak ada koordinasi,
wajar aja sih menurutku berantakan. Jadi ini bukan masalah masyarakatnya, tapi masalah kurangnya koordinasi sih, kurang persiapan. Berarti Oke, acara kalau kemarin bicara kurang koordinasi dan kurang pengalaman, oke, tapi masyarakat Palembang mengatakan sakit atau kekecewaan pada kejadian tersebut. Hingga saat ini konten yang di dalam media sosial milik Willy Salim belum juga di take down nih, Bang. Wah, nanti aku sampaikan ke dia ya. nanti acara dokter temanya masak juga atau gimana? Masak juga. Tadinya aku mau ngajak Willy sih ke Palembang untuk mungkin silaturahmi lagi ya dengan masyarakat Palembang ya. Aku ngajakin sih sempet tanggal 26 atau tanggal 27 untuk datang ke Palembang. Tapi kan mungkin ada kegiatan lain ya, sehingga masih belum sempat. Nanti mungkin ketika keadaan sudah tenang, masyarakatnya juga sudah tenang, ceritanya mungkin suatu hari nanti aku akan ngajak Willy lah nanti. Tapi kan kalau dibilang itu nggak settingan, di situ juga ada Pak polisi juga kan, kalau Pak kita salah lihat kan dalam konten tersebut. Gimana nih Bang, kok masih bisa terjadi hal tersebut? Wah, makanya aku bilang aku nggak tahu ya. Kita kan hanya melihat satu potong video ya. Harus melihat secara utuh sih semuanya sih sebenarnya. Jadi kita nggak bisa nilai cuma dari satu potong video itu aja sih. Apa yang terjadi di sana kan banyak selentingan ya, kanan kiri. Aku nggak tahu yang mana yang benar. Tapi satu hal yang aku tahu bahwa rendang 200 kilo dimasak di kuali yang besar, artinya kan Willy-nya tidak pengalaman. Masuknya juga jam 7 malam ketika katanya itu untuk berbuka, artinya juga kurang persiapan. Itu sih yang aku lihat, aku nggak ada niat, Willy Salim ada niat jahat ya. Pengen viral, pengen apa ya, sampai sekarang ya, paling enggak ya, apa yang aku rasakan itu. Ya, tapi merasa sebagai mewakili masyarakat Palembang, dokter merasa kecewa juga nggak sih dengan seolah-olah dibikin masyarakat Palembang itu seperti itu? Sedih sih. Aku ngerasa sedih sih karena aku benar-benar ngelihat banyak komentar-komentar jelek tentang warga Palembang, rakus, tidak beradab, perindapan, bahkan lebih jelek dari masyarakat Papua. Aku ngerasa sedih banget sih. Aku ngerasa sedih banget, makanya aku bikin acara untuk ya kita buktikan bahwa masyarakat Palembang tuh nggak seperti itu. Apalagi kalau terencana dengan baik, terkoordinir dengan baik. Aku sendiri nggak punya pengalaman loh. Aku tuh dokter, aku nggak pernah bikin acara masak. Aku ngomong dengan Willy, aku juga bukan nggak pernah bikin acara masak. Tapi aku sampai konsultasi dengan Chef Arnold, aku konsultasi dengan Bobon Santoso juga, supaya acaranya juga berhasil. Yang pengen aku tunjukin adalah kalau acaranya ada persiapan, acaranya disusun dengan matang, harusnya semuanya baik-baik saja. Tuh. Tanggal 26 Maret nanti, mudah-mudahan di Benteng Kuto Besak di BKB di Palembang. Siapa aja mungkin yang diundang, apakah Bobon atau Jepang itu diundang? Tadinya aku mau undang dua-duanya. Ustadz Felix Show juga aku undang. Bobonnya tapi padat banget waktunya. Chef Arnoldnya ke Bangkok. Ustadz Felix Show belum ada jawaban. Tapi aku ngundang semua konten kreator Palembang untuk datang. Sekali lagi fokus kita, ini kan kita di bulan Ramadan ya, daripada kita huru-hara, saling menjatuhkan satu sama lain, saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Ada baiknya kita saling meningkatkan mutu kita, saling meningkatkan apa ya, iman kita juga, berprasangka baik dengan orang. Ya bagiku kota Palembang tidak seperti itu. Masyarakat Palembang juga cukup kita tunjukkan saja bahwa kita tidak seperti itu loh. Dan masyarakat luar juga jangan hanya menilai kota Palembang hanya dari sepotong video saja. Berarti tema masak-masaknya akan seperti ini kah atau konsepnya berbeda lagi? Wah, aku tadi ngobrol dengan Mas Bobon. Dan kayaknya aku nggak siap deh kalau misalnya kualinya gede. Karena ternyata masak kuali gede itu butuh skill ya. Apinya, tungkunya, jadi nggak segampang itu. Makanya aku sedikit paham apa yang dirasakan oleh sahabatku Willy mungkin ya. Karena mungkin dia nggak pengalaman. Dia kan bukan chef juga ya. Pas aku mau bikin yang wajan gede, ternyata tuh untuk bikin apinya cukup sulit. Terus juga nggak semua masakan bisa dibuat oleh kuali yang gede. Jadi Mas Bobon hebat banget, dia banyak bisa buat makanan dari situ. Jadi ini bukan chef biasa yang bisa bikin seperti ini, butuh pengalaman. Dan juga kan yang datang banyak banget ya. Jadi ini bukan cuma skill masak aja, tapi juga skill pengalaman IO-nya juga, pengalaman ngatur orangnya juga. Itu penjagaannya juga harus diatur. Tidak sesimpel itu. Tapi beruntungnya, karena aku orang Palembang mungkin ya, aku sudah menghubungin petinggi-tinggi Palembang, dan mereka sangat support. Dari Pak Wali Kota support, Pak Kapolres support, Kepala Dinas Pariwisata support, Gubernurnya juga support. Jadi
ya dilancarkan. Kalau untuk perizinan berarti udah semua clear. Saya sudah. Jadi aku nggak begitu. Nomor satu sebenarnya kalau mau bikin acara harus ada perizinan dan juga harus personilnya harus lengkap ya, harus dibantu orang banyak. Tapi disinggung nggak terkait dengan Willy dari atasan-atasan? Ada omongan nggak jangan kayak gini atau seperti apa sih? Waduh, aku belum ketemu, nanti tanggal 26 nanti mungkin bisa ketemu langsung. Aku juga sudah ngundang Pak Wali Kota, Pak Gubernur, dan Pak Kapolres, Pak Kapolda juga datang langsung. Berarti yang jelas tema masyarakat tapi nggak seperti Willy ataupun Gubernur. Iya, dan aku berharap juga media-media tidak tidak mengomporin inilah ya. Karena kan ini lagi bulan Ramadan juga ya, ngapain lah kita sibuk yang dari penggemar Willy Salim mungkin menghujat Palembang, dari Palembang bilang tidak, keluar lagi hujat Willy Salim, kan nggak selesai-selesai ya. Udahlah, ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah, kita damai-damai aja. Jangan nilai Palembang hanya dari satu potong video, ya mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, ada kehilafan di sana, kita maklumin, kita belajar dari sana, tapi ini juga karena kurang persiapan dan kurang pengalaman. Bang, mungkin pelajaran apa sih Bang yang bisa diambil dari kejadian ini dan mungkin ada pesan apa yang Abang ingin sampaikan ke Willy? Aku sampaikan langsung aja. Aku deket dengan dia, jadi aku sampaikan langsung aja, nggak usah di kamera deh kayaknya. Lalu kejadian apa nih, pesan apa yang bisa Abang ambil dari kejadian ini? Pesan yang bisa saya ambil dari kejadian ini adalah mungkin aku paham lah ya, semua konten kreator kan pasti pengen bikin konten ya. Aku paham banget. Dan aku juga sama sih, aku juga konten kreator dan pengen bikin konten juga ya. Tapi pelajarannya adalah ya kita harus melibatkan orang yang pengalaman. Mungkin kalau misalnya nggak pengalaman ya belajar dari yang lebih paham, lebih suhunya supaya acaranya berhasil. Apalagi yang melibatkan orang banyak. Ini itu sih. Langsung riset terlebih dahulu. Ya tapi paling nggak ada niat jahat. Itu yang paling penting tuh. Kalau niatnya sudah jahat, nah itu yang salah ya. Oke.